Ya, selamat datang, selamat malam semua di WDF. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Perkenalkan diri. Mohon perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Muhammad Dafa Harbi Harahap. Saya tinggal di Aceh, dan ya kita bakalan bincang-bincang tentang ini ya, Aceh. Oke, jadi namanya Dav. Jadi kalau kalian tahu dia adalah editor dari WDF. Walaupun sebenarnya ya ada kerja di sebelumnya, tapi akhir-akhir ini belum ada sih ya. Ya ntar kita pikirin lagi lah untuk nanti ya. Oke. Jadi untuk diskusi kali ini kita akan membahas Aceh. Ya kalian udah pasti tahu Aceh salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat. Ya paling ujung. Sebenarnya Sabang tapi ya termasuklah bagian. Oke. Untuk pertanyaan di Aceh. Waktu 10-an tahun di Aceh rasanya bagaimana? 10 tahun. Ya, Aceh itu negeri yang gimana ya, bisa dibilang kental dengan ajaran agama Islam. Ketat. Tapi ya Aceh itu bersyukur. Ya nyaman. Aman. Oke. Aman. Apakah di Aceh ada? Oke, ini ke pertanyaannya deh. Gue jawab sendiri deh. Apakah di Aceh ada diskriminasi agama tertentu? Jadi mereka mementingkan agama Islam doang, yang lain pada diemin. Nggak ada namanya diskriminasi, itu nggak ada di Aceh. Ada. Yeah. Apa karena lu nggak pernah lihat atau apa karena lu nggak pernah dengar dari berita-berita karena lu jarang buka berita? Emang kenyataannya emang kayak gitu, bukan karena kayak jarang aja gitu, bukan karena gue jarang buka berita, enggak, emang bener Aceh itu nggak diskriminasi. Maksudnya gimana ya? Mungkin yang ada sih beberapa, tapi itu daerah-daerahnya nggak kayak masih belum ini masih belum ya gitu. Tapi overall itu Aceh negaranya toleransi, daerahnya toleransi. Bang, bukan negara bang, provinsi. Halo, kok negara sih? Iya daerah. Ya provinsi. Kok negara? Kalau negara. Kalau ngomong. Masa? Oh iya. Bilang gitu dong. Saya baru ingat. Ya benar. Jangan tuh gerakan Aceh Merdeka, aduh, keinget itu tuh banget ya. Itu bukan gimana, itu kayak itu pemberontak. Itu bagian dari pemberontakan di Aceh gitu. Jadi bukan emang bener seluruh masyarakat Aceh mau merdeka, ya nggak gitu. Ya, itu cuma beberapa doang yang ya soalnya gue dengar ini jangan-jangan Aceh mau kayak Papua nih, mau misah, atau KKB kan? KKB kan? Nah itu sama juga. Tujuannya sama, mau misahin diri kan? Iya. Ya sebenarnya kalau yang di Aceh nggak terlalu terbuka, cuman gue pernah dengar. Pernah dengar juga kan lo? Pernah lihat lagi. Serangannya. Iya. Gila. Tapi gimana? Dikendaliin. Sempat ada beberapa serangan lagi tuh. Tapi mereka bukan menyerang kayak ke daerah lain, enggak. Mereka lebih nyerang ke pemerintahan Acehnya gitu. Jadi mereka pemberontak. Iya ya. Beda banget ya sama KKB ya. Kalau KKB sih warga asing aja diserang, jadi diancam. Lo tau kan yang yang Sri Air gitulah, pokoknya kayak pilot pesawat WNA dia jatuh gitu terus ditangkap sama mereka, dia ditangkap sama mereka
terus diancam gitu, difoto kayak lagi di apa tuh, diikat apa. Waduh. Itu ini bukan, maksudnya bukan apa, penduduk asli di sana. Jadi pendatang Bukan. di, waduh. Ya itu pendatang, itu bukan penyusup, itu pendatang. Jadi Pendatang dia emang kayak datang. ramah gitu. Oh iya, Susi Air, ya Susi Air, pilot Susi Air. Dia ditangkap dan diancam. Nah itu ada. Oh berarti beda ya KKB sama pemberontakan di Aceh. Kalau di Aceh Ya, lebih kesel sama pemerintahnya ya. iya Sedangkan benar. kalau KKB Lebih bener-bener ke protes tuh. rakyatnya juga diancam gitu ya. Mm-mm. Oke. Di Aceh apakah ada yang fanatik terhadap agama? Fanatik, ngerti kan lu? Yang Ya, haus banget sama agama, bener-bener berpegang banget tapi keterlaluan. Dan lu tahu keterlaluan itu bukan berarti hal yang baik. banyak. Cuman ya mungkin belum terdidik bagus ya yang kayak gitu. Maksudnya belum terdidik dengan benar gitu. Yang fanatik-fanatik. Oh, Ya karena oh, di Aceh tuh kayak setiap anak pasti disuruh ngaji gitu ya kan. Tapi mungkin mereka sekarang karena lakuin gini, lakuin apa, selalu lakukan hal-hal agama. Jadi mereka yang apa, dari luar budaya dan agama mereka mungkin kadang agak close minded gitu. Cuman itu cuma beberapa doang, masih belum diajar dengan baik, kayak masih anak-anak lah. oh. Jadi mereka tuh yang fanatik-fanatik tuh biasanya yang diajarnya nggak bener ya. Jadi waktu Maksudnya ikut benar, pelajaran cuman agama mereka nggak. agak masih belum, pemikiran belum luas banget gitu, maksudnya gitu. Oh, jadi mereka Maksudnya agak kayak wah, kayak hmm, wah ini paling bener, agama gue paling bener, Islam paling bener. Yang lain maksudnya oke. kayak wah, aduh, agama lain tuh udah apa, orang Oh, agama lain kayak gitu. Itu tapi oh, mereka yang masih pemikiran yang belum luas gitu. Emang kayak gue belum pernah lihat sesuatu yang beda gitu. oh. Mereka kayak belum pernah Jadi dikasih tahu cara bertoleransi gitu ya. Bukan terhadap ras ya, ya, tapi terhadap tapi nggak agama. semuanya di, daerah yang apa, Oh, lebih dalam gitu. tahu. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut lu, bagaimana rasanya saat tahu kalau di Aceh tuh ada hukum pecut khusus yang melanggar peraturan tertentu, misalnya melecehkan, zina, gay, kalau itu salah. Gimana? Ya, gue Rasanya menurut gue gimana sih ya di sana kayak gitu? wajar-wajar. Soalnya masalahnya, Menurut gue, bentar, masalah di sini ini juga ini khusus di sana, bukan di lain, yang lain beda. Kalau yang lain kan iya. langsung ketangkep, langsung dimasukin penjara, kan langsung di lempar lah. Nah, kalau yang ini gimana nih? Sini sih menurut gue wajar-wajar aja ya. Maksudnya ya kita kan daerahnya emang daerah istimewa Aceh gitu ya. Maksudnya sebagai negara Darussalam kan mereka kayak Aceh ini dijadiin daerah favorit ya kan di Indonesia. Maksud gue kayak apa sih namanya istilahnya? Kayak ada perksnya gitu. Peraturan gitu ya? Peraturan khusus daerah gitu ya? Peraturan, bisa bikin peraturan ya bisa. Oh Jadi iya. ya terserah dia aja sih. Iya. Wajar-wajar aja. Maksudnya emang berat juga enggak sih. Maksud gue kayak ini nggak brutal banget sih kan, cuman kayak kepis doang gitu. Nggak nyakitin, nggak brutal banget. Ya bukan, masalahnya ini dipecutnya 100 kali. Lu kira nggak merah? Ya tapi kan nggak bikin kayak gitu kan. Nah, Cuman bikin malu doang. Intinya cuman bikin malu, terus dia nggak bakal lakuin lagi kalau yang kayak gitu. ya sih kalau misalnya kita dikasih lihat kejadian yang asli kan, kayak misalnya lu dikejar anjing aja, lu udah gua aja udah trauma, nggak mau Yeah. deket-deket anjing lagi kan. Ya makanya ya wajar sih ya, peraturannya cukup berkesan, cuman kalau diberlakukan sama non muslim juga kurang adil aja gitu, soalnya kan ya ini kan berdasarkan aturan agama juga. Gue juga Memang pernah ada dengar yang bilang kayak, oh iya benar. Berarti ada agama lain gitu yang kena pecut juga selain Islam. kalau Non-Muslim, agama lain kan nggak ada ya pecut.
ya mungkin pecut ada di agama lain, cuman ya kita aja nggak tahu. Cuman ya kalau diberlakukan ke agamaan ke orang yang beragama lain selain Islam ya kurang adil aja. Nggak ada lah gitu. Nah, mungkin sih asalkan ya jangan lakuin itu di luar ya wajar-wajar aja orang bakalan tangkep tuh. Kalau agama lain. Oke, kalau gitu. Oke, kalau sudah selesai pertanyaannya, oke, selanjutnya. Kenapa MUI Aceh nge-ban PUBG waktu 19 awal-awal tahun? Kenapa? Gimana? Kira-kira Mas? Kenapa Oke, MUI Aceh? kalau lo ingat dulu 2019 awal tahun, sekitar bulan gitu Januari, Maret, apa gue lupa. Pokoknya sekitar bulan segitu, tiba-tiba kan gue dengar ada berita katanya MUI nge-ban atau ngelarang PUBG, maksudnya pengen dihapus bla 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 lah, nggak boleh dimain lagi. Karena suatu kejadian di New Zealand di mana seseorang ngebantai satu isi masjid. Nah, gue iya nih kayak gini kan seharusnya yang disalahin kan orangnya yang ngelakuinnya. Kok ini malah gamenya gitu? Bingung. Nah, kok bisa hubungannya juga gitu? Dan yang gue dengar anggota MUI yang nge-ban PUBG, yang bener-bener pengen PUBG dihilangin dari Indonesia, di-ban sama Kominfo bla bla bla, itu dia dari Aceh. Maksudnya MUI Aceh. Jadi berarti itu dari cabang Aceh, bukan cabang Jakarta, Jogja enggak. Itu kenapa bisa gitu? Bukan harusnya orang yang ngelakuin ya, misalnya. Gimana tuh? Gak tahu ya, mungkin karena kayaknya ada agak salah ini ya, apa ngambil informasi, saya kayak salah paham ya ini. Menurut gue sih. Soalnya dulu misteri juga itu kenapa kok tiba-tiba kayak gini, apa hubungannya sama New Zealand, sama game gitu. Maksudnya waktu penembakan itu kan ya emang bener itu dari game gitu. Kenapa kok malah game yang salahnya? Ngerti gak sih? Game yang salah. Loh, maksud gue gini. Ini masih misteri ya. Soalnya itu belum tahu kenapa MUI kayak mikirnya kayak gitu. Mungkin emang ada salahnya di sananya ya. Tapi salah kecil tuh kalau bikin belum ngomong gitu ya. Ya tapi kalau menurut gue kepikiran gini sih. Ini apa jangan-jangan anggota sana ya yang gaptek? Ngerti nggak gaptek? Gimana? Ngerti nggak gaptek? Oh. Jadi gue berpikir yang nge-ban PUBG ini gaptek. Gak paham teknologi. Maksudnya ada periksa, ada pembantaian di New Zealand bukannya dibaca dengan benar, malah asal PUBG, wah. Mungkin dia pikir PUBG itu bukan game kali. Mungkin orang kali dia pikir, ada orang namanya PUBG. Iya. Kita harus melarang PUBG, jangan dimainin. Itu kali. Gue yakin kayak gini nih konsepnya. Soalnya gini ya. Bukannya gue ngehina orang-orang yang udah tua, cuman ya gue berpikir kayak gitu aja. Ini jangan-jangan karena gaptek, gak paham teknologi, atau karena emang literasinya aja yang rendah. Dia nggak baca satu berita, ataupun dia baca satu berita, cuman dia bacanya cepet-cepet, gak pelan-pelan. Jadi baca iya paham iya, kayak gitu. Salah paham, akhirnya bikin keputusan, bikin onar, ya gitulah. Hanya sebenarnya gue juga agak kesel pas denger berita kayak gitu, karena bro, apa sih game disalahin ya? Terus FF yang sholat itu tuh, yang sholat freestyle tuh juga disalahin kan? Ya wajar sih, tapi ya kan salahin bocahnya lah, kok salahin FF sih? FF mah cuma nge-influence buat ini cuma di game doang, nah ini malah pada salahin FF. Gue nggak ngerti. Ya mungkin ini ada hubungannya sama PUBG versus FF, tapi ya sama aja nggak jelas. Oke, selanjutnya ya udah selesai kan? Udah. Oke. Lu yang jawab nggak? Selanjutnya, ya nggak apa-apa. Ini kan diskusi, jadi berpendapat semuanya bang. Nggak harus lu doang. Oke.
apakah lu masih nyaman tinggal di sana walaupun mungkin lu tahu kalau kota Aceh tuh pernah jadi kota intoleran di Indo, walaupun lu sendiri nggak ngerasain sama sekali. Emang iya. Ini kalau Emang lu iya. percaya deh ya. Provinsi Aceh menyumbang 3 kota yang dituduh paling buruk dalam pengelolaan keberagaman toleransi, yaitu Sabang pada urutan keempat dengan skor 4.257, Banda Aceh 6/4,393, dan ya intinya itulah. Sabang dekat mana coba? Apa? Sabang dekat mana? Ini urutan keempat katanya. Ini gue dapetnya masuk dari TikTok atau di mana gitu. Ya, intinya itulah. Masih intinya lu masih nyaman gak walaupun lu sendiri nggak ngerasain? Masih nyaman gak Gue kira-kira? nyaman sih karena emang gue lahir di situ ya. Gimana lagi? Maksudnya, masa lu bilang tempat lahir lu nggak nyaman gitu? Gimana lu lahir nggak nyaman, rumah lu sendiri nggak nyaman? Ya, Nggak mungkin juga walaupun ya nggak gitu, ya, nggak gitu. Ya gue tahu lu nyaman karena lu sendiri nggak pernah ngalamin kan. ya, Tapi ya, nih, kalau gua, lu inget gak yang waktu Kominfo ngeband Steam sama apa sih namanya, lupa. Steam sama ya yang aplikasi itulah yang nggak daftar apalah nggak jelas itu. Ingat kan? Nah, ingat. itu awalnya gue nggak marah. Tapi karena gue ngelihat komen-komen netizen pada ngeluh lah, pada dirugiin, gamers apalagi yang udah bayar ratusan juta tapi akhirnya terbuang sia-sia gara-gara di ban aplikasi buat ngedownload gamenya. Itu gue sebenarnya juga ikut marah gitu. Ini apalagi yang pas si siapa tuh si Bjorka ngehack meretas data kita kan, data rakyat. Mereka cuman ngasih solusi kalau bisa jangan. Gimana kata-kata bisa membuat orang mengikuti hal tersebut gitu? Maksudnya gimana gitu? Nih, lu bayangin aja, lu ada soal matematika. Masa lu pakai kata-kata doang? Caranya adalah begini kan? Tanpa lu tulis rumusnya kan sama aja kan? Makanya gitu. Nggak jelas. Ya kalau pas gua lihat sih, kayaknya emang ketuanya gaptek deh. Udah gaptek, korupsi, nggak jelas lagi. Bener ternyata kotor dia. Tangkap juga ya. Walaupun gue sendiri nggak ngerasain tuh gue nggak ngerasain sama sekali, tapi gue tetap ikut kesel kan. Iya itu gimana ya, itu lu nggak punya empati atau gimana? Coba iya, jelasin. karena berita sih. Kalau lu lihat sesuatu kayak buruk, itu lu ambilnya buruk. Misal banyak yang, wah ini buruk, jelek gitu. Terus orang pada bilang ini jelek, ya kan. Misalnya ngikut yang paling banyak. Iya. Terus kayak emang benar gitu. Kalau cuma tahu dari internet doang, kenapa yang banyak yang berpikiran kayak gitu, emang benar kayak gitu. Ya soalnya kan gue juga ini kan juga dengernya gue juga nggak main-main bang, beneran diserbu orangnya diserbu. Nah itu bener kata para netizen juga ya, sebenarnya jangan nggak usah perhatiin netizen deh, kita ke poster apa gitu di IG Kominfo itu gue denger itu juga banyak banget yang ngomel, yang ngeluh juga banyak. Jadi itu beneran coy, sampai lu tahu tim Secret gak dari Malaysia, tim e-sport. Nah itu mereka bikin kayak poster kayak apa gitu, apa sih Kominfo ngeban aplikasi yang tadi gue sebutin itu. Nah itu tim secret loh, nggak mungkin tim e-sport bohongan kayak gitu, nggak mungkin bang, pasti dihujat kalau bohongan gitu. Dan ini pun menyangkut Indonesia. Nah lu tahu sendiri netizen di sini kayak gimana, salah dikit udah langsung dihujat bang. Jadi gue yakin ini kayak emang beneran, tapi emang beneran bang, beneran yang hacker juga beneran itu. Tapi lo jadi gimana? Tapi nggak tahu juga sih yang masalah intoleran itu ya. Enggak, yang di Aceh deh, yang di Aceh maksudnya. Iya, maksudnya itu di Aceh. Gue nggak. Tapi apakah gue nggak pernah lihat yang namanya intoleran gitu, masih kayak diskriminasi agama lain. Gue nggak pernah rasain. Gitu. Nggak pernah rasain, nggak pernah lihat juga ya? Nggak pernah. Gue lihat ya, misalnya di Banda Aceh tuh.
Kayaknya enggak, malah kebalikannya ya. Banyak yang kayak vihara-vihara yang apa, gereja itu semuanya berdampingan. Maksudnya kayak nggak ada ancaman sama sekali dari warga-warga Aceh gitu yang ya apa, yang mayoritasnya Muslim ya kan. Ya biasa aja gitu, nggak ada apa, normal aja gitu kayak di kota-kota lainnya. Saya dengar di Ah, provinsi-provinsi ya, lain. ya. Jadi lu nyaman, tapi intinya lu Nah, nyaman, tapi lu masih punya empati walaupun kayak gitu. empati maksudnya. Gue merasa gimana? Harus Empati. Oke, ya udah deh. Ya lu masih ngerasa empati lah ya, masih ngerasa kasihan gitu yang di korban intoleran lah. Ya udah kita lanjut aja deh. hmm. Jangan terlalu banyak off topik aja gitu. Yang enak buat. Oke. Ya, Lanjut. nggak usah ikut ke Oke. Kira-kira di sana sering ada demo nggak? Kayak mahasiswa siapa lah gitulah. Demo-demo jalan pakai apa? Sorban lah pakai apa sign-sign nggak jelas itu tuh. Apalah gitu. Ya lu lah. Demo-demo kira-kira sering lihat atau sering denger nggak kalau di Aceh? dulu kayaknya jarang sih. Cuman mungkin karena gue masih kecil jadi gue nggak kurang ngerti dan kurang perhatiin gitu. Tapi kalau seingat gue ya kayaknya ada beberapa demo gitu. Ya sama sih kayak, tapi bukan tentang agama apa gitu, nggak terkait sama yang gitu-gituan. Ya pokoknya hal-hal yang lain lah ya, kayak hal biasa yang jadi faktor apa, protes-protes di mana aja gitu. Ya standar-standar lah, nggak ada yang unik kalau misalnya dalam protes di demo-demo di Aceh. Tapi setahu Itu gue nggak pernah. Emang gue no, nggak pernah denger. no, Tapi nggak mungkin denger ada sih. ya sama sih nggak jarang. Ya emang jarang lebih sering sih di Jakarta sebenarnya. Ya Iya. demo. Kalau pemerintahan di sana pernah ada yang ketahuan korupsi nggak? Kalau yang lu denger aja yang lu denger. Kira-kira pernah ada Ada yang kayaknya. korupsi? Ada. Jangan jauh-jauh deh kayak di mungkin di gubernur-gubernurnya kadang ada yang korupsi. Setahu gue dengar-dengar di mana di berita gitu. Ternyata di luar Indonesia masih ada korupsi ya berarti intinya. Pasti ada. Juga ya. Ya Pasti begitulah. ada. Mungkin nggak ada sih. Itu jarang ya juga ya. Gue juga jarang lihat yang pemerintah Aceh korupsi itu jarang banget. Ya, kan. Hey, kira-kira nih, lu setelah puluhan tahun di sana, bentar. Kalau yang acara hukuman pecut itu biasanya ditontonin orang kan? Iya, benar. Nah, itu ada ketentuan umurnya nggak? Misalnya, yang boleh lihat hanya 13 tahun atau ke atas, atau 18 tahun ke atas. Anak kecil nggak boleh lihat, nanti trauma lah, bla 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 gitu. Kira-kira ada Ada kayak gitu-gituan nggak di atas perbatasan lagi? mungkin sekitar di atas berapa ya? 16 tahun atau ya yang pengen ada dewasa. Dulu saya pernah di sekolah dekat sekolah gue ada kayak dibikin panggung gitu tuh mau bikin itu hukuman Pecut. dekat sekolah gue. Iya, cuman gue nggak Ya, dikasih lihat katanya nggak mungkin karena gue masih kecil. ya nggak gitu juga Sekitar sih umur sebenarnya. Nih, gini. 7 tahun gitu. Gimana? Ya, oke. Ya, gue ngerti. Ada batasan umur. Ya, lu nggak pernah Iya. lihat juga. Nih, gini aja. Itu buat 16 tahun ke atas. Tapi kenapa harus sebelah SD gitu? Pertanyaan gue. Lu kenapa nggak deket taman apa gitu? Pokoknya yang benar-benar jauh dari anak-anak aja. Karena mau lu larang mau enggak, mereka tetap bisa lihat dari jauh. Bener juga sih. Iya, mereka bisa lihat. Nih, gini. Oh, itu Gini ditutup aja. sih. Gini aja. Ada orang, ada tetangga gue lagi tidur. Gue di lantai atas lewat jendela gue ngeliat dia. Kelihatan kan? Walaupun mungkin sebenarnya mungkin dia nggak mau diliatin kan, tapi karena dari jauh kita lihat aja kan. Nah makanya
Itu pertanyaan gue. Gue juga Itu ya. hukuman pecut bolehnya cuma 16 tahun ke atas. Tapi anak kecil kalau di sebelah SD juga ya gampang kelihatan lah. Sedangkan kalau di tempat yang jauh dari anak kecil ya masih minimal lah, masih dikit yang ngelihat bagus. Mungkin Masih waktunya bagus lah daripada banyak. waktunya dia nggak pagi-pagi, tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam, tapi kan ya sama aja sih bang, kata gue sih kurang. Gimana? Tengah malam, jangan apa? Jangan tengah malam, ngantuk orang juga. Mau siapa yang nonton cuy kalau malam-malam? Kalau yang sering gue lihat di video-video sih itu ya siang-siang ya, bukan malam. Kalau malam gelap, ya ngapain? Tapi tetap aja mau malam, mau pagi pasti banyak bocil yang lewat sana bang, gue tahu. Sama ortunya lah, sama itunya lah. Ya pasti ngelihat lah ada kegiatan pecat-pecut gitu. Yang mereka pasti ngerti. Pas mereka lihat pasti trauma kan. Ya iyalah. Ya walaupun mungkin bagusnya mereka nggak akan ngelakuin, tapi ya nggak bagusnya ya traumanya nggak apa mungkin bisa hilang tapi ya susah. Hey, alasan lu pindah ke Jakarta kenapa kira-kira? Karena katanya Anda sudah nyaman di Aceh, udah suka di Aceh nggak pernah nggak pernah jadi korban diskriminasi, nggak pernah jadi korban rasisme apalah. Ya sebenarnya rasisme nggak ada, cuma ya diskriminasi lah intinya. Ya, karena gue ini waktu gue pindah emang pindah ke sini karena pindahkan tugas. Oh, tugas ya. Bukan karena gue nggak nyaman di Aceh atau gimana ya, tapi ada sih ya. Sejujurnya ada dikit. Bukan dikit gue nggak nyaman di Aceh. Bukan karena kayak gimana ya? Ya, gue tahu hal lain kan. Bukan karena semua Aceh, bukan satu Aceh. Gue cuman nggak suka yang di kayak bocil-bocilnya itu yang sering ya gimana ya? Tengil ya? Ya kita sering ngomongin orang lain gitu. Buset gosip. Alala. Ya, terus, itu kan. Ya, anak kampungan gitulah intinya. Juga pada main circle nggak? Dulu pada main circle nggak? Pas SD pada main circle nggak? Mungkin dulu nggak ada istilah circle waktu lu SD, tapi kira-kira pada main kelompok-kelompokan gitu nggak? Ya ada. Pernah disingkirin nama kelompok itu atau gimana? Pernah. Enggak pernah. Biasa-biasa aja kan. Soalnya gue nggak terlalu, gue agak pendiam juga orang. Nggak tahu lah. Ya. Kayak gue ada yang circle-circlean. Dulu waktu SD gue temannya cuman kayak 3 orang doang gitu. Ya kayak kita waktu di SMP. Gimana ya? Oke. Berarti sepertinya udah tidak ada pertanyaan. Ya sudahlah. Sudah tidak ada pertanyaan, di komentar juga nggak ada ini. Oh, bentar. Kira-kira yang di komentar ada yang mau bertanya nggak? Tunggu dulu ya. Ayo, punya. Walaupun gue nggak bakalan jawab sejujur. Berapa sih? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Oke. Baik, sepertinya diskusi hari ini selesai. Semua pertanyaan sudah terjawab. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dan untuk Dava, mudah-mudahan lo bisa kerja, benar-benar kerja di WDF. Mungkin ya biar lo kelihatan juga kerjanya. Ya, walaupun mungkin ditunda beberapa itu, tapi nggak apa-apa, sesuai kenyamanan lo aja. Jadi ya, oke lah. Oke, untuk hari ini selesai.